Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke bagian terakhir ya dari pertemuan materi kali ini. Jadi yang terakhir adalah tentang kapasitansi. Nah, untuk kapasitansi ini kita akan bahas tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Tentunya sudah pada tahu ya apa itu kapasitor. Jadi kalau kapasitor itu sebetulnya kalau kita membuat kapasitor nih, kita butuh 2 atau lebih plat konduktor. Karena kapasitor itu kan pada dasarnya adalah konduktor, 2 atau lebih konduktor yang kita pasangkan sejajar, dimana di antara kedua konduktor ini ada dielektrik kan, di tengahnya ada bahan dielektrik yang berfungsi untuk menyimpan energi listriknya. Nah, konduktornya ini antara konduktor yang satu dengan konduktor yang kedua, dia jumlah muatannya sama, tapi tanda muatannya itu berbeda. Jadi kalau yang satu itu penuh dengan muatan positif, maka konduktor yang kedua kita isi atau kita akan punya muatan negatif di sininya gitu. Nah, berhubung antara kedua konduktor ini dia punya muatan yang berbeda kan tandanya, maka kita bisa memperoleh atau kita bisa cari berapa sih beda potensial di antara dua plat konduktor ini. Misalnya beda potensialnya itu sama aja kayak potensial di konduktor yang satu dikurangin dengan potensial di konduktor yang kedua kan, V1 diambil V2. Ini sama kayak ada di topik yang keempat ya, kita udah bahas tentang beda potensial nih. Nah, dimana beda potensial itu kalau kita hitung dengan memperlihat atau kita hitung dengan melihat pengaruh si medan listrik itu persamaannya adalah kayak gini, minus integral dari medan listrik didotkan dengan DL atau lintasan antara si muatan positif di konduktor satu dengan muatan negatif di konduktor yang kedua kayak gitu. Jadi beda potensial kan rumusnya ini ya, min integral E dot DL. Nah, terus dari kapasitor kita akan punya istilah namanya kapasitansi. Apa itu kapasitansi? Kapasitansi itu sebetulnya adalah rasio dari magnitud muatan listrik di salah satu plat konduktor itu dibagi dengan beda potensial di antara kedua konduktor tersebut. Jadi kan kita tahu ya, kalau magnitud muatannya anggap aja kalau di konduktor pertama adalah plus Q, berarti di muatan di konduktor yang kedua adalah minus Q. Nah, magnitud muatannya kan berarti Q ya, ambil yang positifnya. Nah, dibagi dengan beda potensialnya V-nya ini. Nah, Q-nya ini berapa? Kalau kita pakai rumus yang ada pengaruhnya dengan medan listrik, itu kita akan dapatkan rumus untuk muatan ini adalah epsilon dikali integral E dot ds kan. Nah, kalau untuk yang V-nya sendiri, itu dia rumus yang tadi ini, minus integral E dot dl. Nah, di sini kenapa minusnya itu nggak diikut sertakan? Karena kita hanya akan meninjau magnitud dari V-nya saja. Karena kan minus di beda potensial itu kan menunjukkan arah V-nya kan yang berlawanan dengan arah medan listrik. Nah, yang akan kita hitung untuk mencari kapasitansi itu hanya magnitudnya aja dari Q atau dari muatan juga dari beda potensial tersebut, sehingga tanda negatifnya hilang ya kalau di kapasitansi gitu. Jadi ini adalah rumus untuk kapasitansi. Nah, kapasitansi ini bisa kita hitung untuk berbagai jenis kapasitor. Yang pertama ini kalau misal plat konduktornya kita pasang secara paralel ya, kayak biasanya kapasitor. Anggap aja ini adalah plat konduktor yang pertama, yang atas ini, dengan yang bawahnya ini adalah plat konduktor yang kedua yang muatannya negatif. Nah, di antara kedua plat ini anggap aja ada dielektrik nih, dielektrik dengan permitivitasnya adalah epsilon kan. Nah, kalau tadi kan rumus dari kapasitansi itu adalah Q per V kan, makanya kita akan cari dulu berapa sih Q-nya dan berapakah V-nya. Nah, untuk Q-nya sendiri, kalau misal di setiap plat konduktor ini dia punya densitas muatannya itu adalah rho S, maka Q-nya bisa kita perolehkan dengan cara rho S dikalikan dengan S kan ya, kayak gitu. Nah, terus untuk yang V-nya, untuk cari V-nya kan berarti kita harus cari integral E dot dl kan. Kita cari dulu nih E-nya tuh berapa, medan listriknya berapa. Untuk yang platnya ini pasang paralel seperti ini, kalau kita gambarkan ulang kurang lebih akan seperti ini gambar medan listriknya.
Jadi kan ini garis yang atas ini anggap aja dia plat konduktor yang pertama, dan yang bawah sini adalah plat konduktor yang kedua. Nah, karena muatan listriknya itu ada di konduktor pertama dan muatan listrik negatifnya ada di konduktor yang kedua, maka arah medan listriknya kan akan menuju dari positif ke negatif kan, sehingga panah medan listriknya itu akan ke bawah kayak gini. Itu untuk yang di permukaan, untuk yang di boundary di antara mereka. Nah, untuk di ujung-ujungnya sama juga nih, arahnya dari plat konduktor pertama ke arah plat konduktor yang kedua, gini panahnya ya. Nah, terus arah E ini sendiri pasti akan sama dengan arah electric flux density ya, dengan arah D-nya kayak gitu. Jadi besarnya medan listriknya untuk yang plat ini, untuk yang plat konduktor, kita bisa tahu dari rumus medan listrik yang sudah pernah kita pelajari ya di pertemuan ke topik kedua ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian punya muatan yang terdistribusi merata ada di suatu luas permukaan S misalnya, medan listriknya itu sama aja kayak rho S per epsilon 0 kan. Nah, berhubung sekarang si konduktor ini adanya di dielektrik dengan permitivitasnya epsilon, makanya sebelah sini bukan epsilon 0 lagi, tapi epsilon aja. Mana epsilon ini adalah epsilon dari dielektrik di antara kedua konduktor itu. Jadi rumus E sama rho S per epsilon ini dapat dari teori yang sudah pernah kita pelajari ya, cara mencari medan listrik untuk muatannya terdistribusi merata dalam suatu permukaan S. Itu kalau misalnya lupa bisa dibuka lagi slide sebelumnya. Nah, untuk arah medan listriknya itu kita lihat di sini kan, arahnya kan pasti dari muatan positif ke arah negatif. Nah, kalau kita anggap ke atas ini adalah sumbu X, berarti kalau medan listrik ke bawah sini dia menunjukkan adalah negatif AX kan, negatif dari arah sumbu X ini kayak gitu. Makanya ini adalah arah dari medan listriknya. Nah, kalau untuk D-nya berapa? D-nya tinggal E ini dikali dengan epsilon, atau sama aja kayak jadinya rho S kan, minus rho S dikali dengan minus rho S dengan arahnya sama ke arah sumbu X, ke arah sumbu negatif dari X ya maksudnya kayak gitu. Nah, dari sini, dari yang medan listrik tadi, kita kan dapat rho S per epsilon dengan arah X kan. Nah, rho S nya ini kalau buat cari kapasitansi kita butuhnya Q kan. Nah, makanya untuk yang E ini kita rubah rho S nya menjadi persamaan atau variabel dengan fungsi Q, dimana rho S kan sama dengan Q per S kan, atau banyaknya muatan per satuan luas permukaan. Sehingga kalau misalnya rho S nya kita rubah jadi Q per S, kita akan dapat persamaan yang bawah sini untuk medan listriknya, minus Q per epsilon S dengan arah X ya, atau min AX itu berarti arahnya berlawanan dengan sumbu X gitu. Nah, kita kan udah dapet nih E nya. Nah, kalau E nya udah dapat, kita sekarang cari untuk V nya. V nya kan sama dengan integral E dot dl kan. Nah, integral minus integral E dot dl maksudnya. Nah, E nya itu yang tadi, yang ini, yang minus Q per epsilon S. Ini adalah E nya, dengan arahnya kan AX ya untuk E nya itu sendiri. Nah, untuk dl nya kita lihat lagi, ini kan antara konduktor satu dengan konduktor yang kedua kan dia jarak di antara mereka tuh arahnya ke arah X juga ya, makanya dl nya adalah AX juga atau dx nih, karena selisih di antara mereka adanya di sumbu X kan, dx AX, jadi dl nya itu adalah dx AX. Nah, terus kalau kita kali dot kan otomatis AX nya akan hilang ya arah vektornya, karena ini perkalian dot. Kalau hasil kita integralkan dari D atau dari X nya itu mulai dari 0 ke D, kalau kita anggap kan sebelah sini X nya adalah 0 ya, dan sebelah atas sini X nya adalah D. Sehingga kalau dari 0 ke D kita akan dapat persamaan kayak gini ya, hasil integralnya V nya itu adalah QD per epsilon S gitu. Nah, kalau udah dapat V nya ini, sekarang untuk cari kapasitansi tinggal Q dibagi dengan V nya. Kalau Q nya ini kita tulis Q biasa aja, karena kan yang V nya kan udah ada Q nya ya, ntar kita bisa dapat C nya kayak gitu. Jadi C kan Q per V ya, berarti sama aja kayak Q per V nya kan ini ya, sudah ada yang baru, QD per epsilon S. Ini kan nanti dia akan kali silang ya, maka sama aja kayak Q dikalikan dengan epsilon S per QD nih.
kalau kita jabarkan. Nah ini Q sama Q nya hilang, jadi nanti C nya akan sama dengan epsilon S per D kayak gitu. Ini besar kapasitansinya. Jadi kalau misalnya kita punya kapasitor dengan susunan plat konduktornya ini terpasang paralel kayak gini, nanti besar kapasitansinya tidak akan dipengaruhi oleh jumlah muatan, melainkan hanya dipengaruhi oleh ini permitivitas bahannya, terus juga luas permukaan bahannya, juga jarak antara kedua plat konduktor tersebut kayak gitu. Jadi bilang besar kapasitansinya ya. Nah terus tadi kapasitor ini kan dia di antara kedua konduktor ini ada dielektrik ya, yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Nah buat tahu berapa sih energi yang disimpannya oleh kapasitor, kita bisa pakai rumus yang ini. Ini kalau nggak salah ada di slide yang topik yang 4 kemarin ya, di akhir-akhir. Rumus W nya tuh akan menjadi seperti ini. Terus kalau kita jabarkan, terus kita sederhanakan, kita akan dapat rumus untuk energi itu sendiri. Jadi bisa kayak gini. Atau kalau kita rubah dengan variabel kapasitansi dan juga variabel beda potensial, kita bisa dapat W atau energi yang disimpannya itu kayak gini. Bisa setengah CV kuadrat, atau sama aja kayak setengah Q kali V, atau sama juga kayak setengah Q kuadrat dibagi dengan C. Nah kan kita tadi udah dapet ya C nya itu segini gitu. Jadi ini adalah rumus untuk mencari berapa sih energi yang disimpan oleh kapasitor tersebut. Itu adalah untuk jenis kapasitor yang pertama. Nah yang kedua, kita akan lihat kalau misalnya si plat konduktor ini dia disusunnya menjadi gini, kayak kabel koaksial ya. Ada 2 tabung dengan radiusnya beda nih. Yang pertama, yang tabung dalam radiusnya A, dan tabung luar adalah radiusnya B. Nah sama kayak tadi, untuk cari kapasitansinya kita harus tahu dulu berapa itu E nya, berapa itu V nya ya kan, dan juga berapa itu Q nya. Nah kalau untuk lebih gampang, sebetulnya kita cari dulu berapa sih E nya. Ini kan kalau misalnya untuk yang bidang yang silindris kayak gini, dulu udah pernah dibahas juga ya di kelas kalau nggak salah, buat cari berapa medan listriknya. Kita bisa dapat medan listriknya itu karena kan kalau kayak gini kita akan punya permukaan Gaussnya di antara kedua tabung ini kan, kedua silinder ini. Makanya nanti medan listriknya akan menuju ke arah rho ya, ke arah rho ini. Yang berapa besarnya sama kayak ini, Q per 2Pi epsilon rho L. Lalu itu adalah panjang si koaksial kapasitornya ini. Nah kenapa bisa kayak gini, bisa dibuka lagi slide-slide sebelumnya ya. Seingat saya pernah menjelaskan buat cari E nya tuh bisa dapat seperti ini, dapat dari mana gitu. Nah kalau E nya udah dapat, kita bisa cari berapa sih V nya tuh. Nah V nya itu sendiri adalah minus integral E dot dl kan. Nah karena berhubung E nya itu di arah arrow, dan juga kita tahu nih kalau dl nya juga sama dia ke arah arrow kan, karena antara lingkaran atau sinus yang pertama dengan sinus yang kedua, dia kan selisihnya dari rho nya ya. Yang pertama kan rho nya adalah A, sedangkan yang kedua rho nya itu adalah B. Jadi selisihnya di arah rho nya ini sendiri. Makanya selisihnya itu adalah dl nya itu adalah d rho ya, d rho dengan arah arrow. Kalau kita dotkan dengan rumus E nya, kita akan dapat arrow ini kan akan hilang ya, karena sudah didotkan. Jadi cos 0 nya, cos theta nya kan sama aja kayak cos 0 atau 1. Terus kalau udah kita integralkan, bisa dijabarkan masing-masing ya, kita akan dapat rumus untuk V nya itu segini, nilai V nya. Nah kalau sudah dapat nilai V nya, untuk mencari kapasitansi tinggal masukkan ke rumus ini, rumus awal. C sama dengan Q per V. Jadi sama aja kayak Q dibagi dengan nilai ini tadi kan, kita akan dapat nilai kapasitansinya segini gitu, paham ya. Nah terus jenis yang ketiga adalah spherical kapasitor. Jadi kalau yang tadi dia antara konduktor pertama dan konduktor kedua kan dia bentuknya tabung ya. Nah kalau yang spherical kapasitor berarti yang pertama dan yang kedua bentuknya hanya lingkaran gitu. Nah anggap aja yang pertama dia radiusnya A juga, dan konduktor yang kedua radiusnya adalah B. Nah sama kayak tadi, kita cari dulu E nya dengan permukaan Gaussnya kan ada di sini ya, sekitar di antara kedua konduktor ini. Kita bisa dapat Q nya itu adalah, E nya itu adalah Q per 4Pi epsilon R kuadrat, dengan arahnya itu arah AR ya, arah jari-jari.
Nah, kenapa bisa dapat kayak gini? Itu ada kok di slide-slide yang topik ketiga kalau nggak salah. Kalian bisa buka lagi. Kalau nggak yang ketiga, yang kedua ya. Gue cari medan listrik kalau emang muatannya ada di permukaan gas seperti ini. Nah, terus kalau dapat E-nya, kita tinggal cari beda potensialnya, V-nya, dari minus integral E.dl. Karena E-nya ini ada di arah AR atau arah jari-jari, maka dl-nya pun kita lihat dia kan selisih perbedaan antara konduktor pertama dan konduktor kedua kan dari selisih dari jari-jarinya kan ya, sehingga dl-nya pun adalah jari-jarinya dia atau dr dengan arahnya AR. Nah, kalau kita udah integralkan, kita akan dapatlah V ini rumusnya seperti ini, Q per 4Pi epsilon 1 per A diambil 1 per B. Nah, untuk cari kapasitansinya tinggal masukin lagi kayak tadi, sama dengan Q per V. Kita akan dapat kapasitansinya untuk spherical kapasitor adalah seperti di persamaan ini, kayak gitu. Paham ya? Nah, terus ini yang selanjutnya adalah isolated spherical kapasitor. Bedanya apa dari sebelumnya? Itu terletak dari konduktor keduanya. Jadi kalau yang spherical kapasitor tadi kan konduktor keduanya dia jari-jarinya adalah B ya. Kita tahu dia adalah suatu angka yang finite ya, yang berhingga. Nah, kalau yang untuk isolated spherical kapasitor outernya dia jari-jarinya tak terhingga. Makanya B-nya akan menuju, kalau misalnya jari-jari yang lingkaran luar ini kita anggap adalah B. Jadi kalau yang isolated spherical kita akan anggap B-nya itu menuju tak hingga. Nah, karena B-nya menuju tak hingga, kalau kita masukkan ke rumus kapasitansi tadi, nanti kan 1 per B akan sama dengan 0 ya. Sehingga nanti C-nya itu sama aja kayak 4Pi epsilon per 1 per A nih. Ini kalau misalnya kita jabarkan lagi, nanti akan sama dengan 4Pi epsilon A. Gitu. Jadi kapasitansinya rumusnya ini untuk yang isolated spherical kapasitor itu. Nah, selanjutnya kalau kita punya dua kapasitor nih, yang pertama dua kapasitor itu kita pasangnya seri kayak gini. Nah, besar kapasitansi totalnya seperti yang udah kita ketahui ya, ada di pelajaran rangkaian elektrik juga. Jadi besar kapasitansi totalnya kalau untuk yang dipasang seri sama aja 1 per C sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2, dimana C1 ini adalah kapasitansi kapasitor pertama, C2 adalah kapasitansi kapasitor kedua. Ini kalau kita jabarkan, kita akan dapatlah rumus kapasitansi totalnya seperti ini gitu kan. Nah, yang terakhir kalau emang kapasitornya, kedua kapasitor ini dipasangnya paralel, nanti nilai kapasitansi totalnya tinggal penjumlahan di antara nilai kedua kapasitansi tersebut itu ya. Nah, yang terakhir kesimpulannya, kita kan tadi di awal sempat cari berapa sih resistansi untuk material kan, sama aja kayak V per I. Nah, kalau medan listriknya itu tidak sama di setiap titik, V-nya kita rubah dengan persamaan ini, integral E.dl, dan I-nya adalah integral sigma E didotkan dengan ds. Nah, untuk kapasitansi sendiri, kita kan tahu ya sebelum tadi sudah kita bahas juga, rumus utamanya adalah Q per V. Q-nya ini sendiri sama aja kayak ini, epsilon dikali integral E.ds, dan V-nya adalah integral E.dl kan. Nah, kalau kedua variabel ini kita kalikan, R dikalikan dengan C, kita akan dapat rumus ini. R dikalikan dengan C itu sama aja kayak epsilon per sigma, atau sama aja kayak permitivitas material tersebut dibagi dengan konduktivitas dari material tersebut, kayak gitu. Nah, udah sekian untuk pertemuan materi kali ini. Silahkan kalau misalnya ada yang belum paham bisa tanyakan di grup atau bisa dibaca-baca lagi bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.